berbaju hitam ini nggak terima mungkin ya, karena memang pada saat ini memang sebetulnya oknumnya bukan beliau aja gitu. Dan kenapa saya yang kena ya, mungkin itu secara psikologi ya yang saya tangkap ya. Gitu tadi. Kalau saya melihat si pria berbaju merah ini, saya teringat dengan James Randi ya. Tapi beda loh. Ya sihirnya kadang-kadang ada yang keluar paku gitu. Di Arab ada yang kayak gitu. Nah ini bagus sebenarnya. Di Arab itu ada satu komisi dia dari pemerintahan ya, namanya KPD itu, kalau Komisi Pemberantasan Dukun kalau tidak salah, itu yang dipimpin oleh Syekh Adil Al-Muqbil, Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil. Dan kalaupun memang ilmu kebal itu ada, mungkin di zaman Nabi ya, ini ya, kalaupun memang ilmu kebal itu ada, mungkin tidak ada ceritanya Thalhah bin Ubaidillah tangannya terputus, Sayyidina Ja'far sampai tersayat oleh pedang, Nabi Muhammad sampai tersayat oleh pedang. Tidak ada ceritanya. Kalau memang ilmu kebal itu ada, Masya Allah, tidak ada ceritanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal di Karbala. Tidak ada ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan kepalanya terpotong. Dan saya juga sempat melihat video tentang pria berbaju hitam ini membuat konten, digorok gitu, kemudian hidup lagi gitu. Ingat, ini kalau mau lihat konten ini dari awal sampai akhir ya, jangan sampai kepotong-potong, nanti antum salah paham. Intinya saya konten ini dibuat untuk saya berharap si merah dan si hitam ini bisa berdamai. Itu aja. Nanti kita akan bahas paparan hadis-hadis dan ayat-ayatnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ketika ditanya, Ustadz, apakah manusia biasa bisa melihat jin? Nah, ini pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka madhubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pada hari ini insyaallah saya tidak mau banyak komentar dan tidak mau berpihak kepada apa yang saya komentari, terutama untuk pria berbaju merah ataupun pria berbaju hitam ya. Jadi pada saat ini konten saya hanya mengedukasi aja bagaimana caranya agar keduanya damai, itu aja sih, selebihnya itu. Karena memang banyak baik itu DM Instagram menanyakan tentang si pria berbaju hitam tersebut yang sedang viral oleh pria berbaju merah. Saya tidak sebut, mungkin dari kalimat tersebut mungkin pemirsa sudah paham lah apa yang saya gambarkan. Lebih jelasnya saya dituntut baik itu dari WhatsApp, Instagram untuk berkomentar, dan saya tidak juga membenarkan dua-duanya dan tidak juga menyalahkan dua-duanya pada saat ini. Yang jelas kita akan paparkan dan kita mengkaji lebih total dari dalil Quran dan dalil hadis. Dan adapun kalau ada kesalahan, saya juga manusia biasa dan mohon dikoreksi juga. Mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bisa menambah wawasan kita sekaligus ngaji ya. Karena pada dasarnya baik itu kinerja sihir, karomah, kemudian dan lain-lain itu kita juga harus paham. Pada bab ini kita hanya menerangkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan mereka berdua, baik itu yang merah ataupun yang hitam. Ya, saya nggak sebut hitam merah, wallahu a'lam. Ya. Jadi saya khawatir kalau saya tidak berkomentar pada hari ini. Saya teringat dalam satu hadis Nabi, man su'ila an ilmin fakatamu uljima yaumal qiyamah bil hijab minan nar. Kalau ada orang yang ditanya tentang satu ilmu, dia tahu misal gitu kan masalah si ini, ilmunya tentang si ini. Dan saya juga menggeluti dunia sulap hampir 10 tahun kayak gitu, mendalami dunia hipnotis juga. Kita juga harus kombinasikan antara bagaimana dunia hipnosis bekerja, ruqyah bekerja dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi dan Quran. Itu aja sih sebetulnya. Nanti kita akan bahas baik itu dari sisi kedokteran, yang saya bertanya juga kepada beberapa dokter, kemudian efeknya seperti apa, psikolog juga saya kadang-kadang sering, kalau saya nggak tahu saya tanya kepada mereka, karena ini ada sinkronasi antara semua ilmu tersebut sebetulnya. Nah, kita harus belajar pada hari ini. Intinya saya akan berpesan kepada ya mungkin baik itu pria berbaju merah ataupun pria berbaju putih. Ada beberapa poin yang mungkin sudah saya catat nih ya. Mudah-mudahan sini bisa bermanfaat dan jadi nasihat untuk saya pribadi khususnya. Saya juga tidak mendukung
sepenuhnya kepada pria berbaju merah. Ada baiknya beliau memang Masya Allah sudah mengedukasi masyarakat tentang bahwa ini adalah sesuatu yang sudah menyebar di masyarakat. Dan saya juga sebetulnya beberapa tahun yang lalu juga sempat membongkar mungkin, tapi melalui media dakwah, dan itu jarang direkam oleh saya karena khawatir juga kan. Tapi saya cuma mengedukasi di dakwah saya. Saya juga selalu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana trik dan ada bagaimana budaya dan bagaimana pertunjukan sebetulnya. Dan itu juga kita harus hargai itu semua. Nah, ada beberapa sisi yang memang saya koreksi sendiri dari berbagai macam komentar. Sudahlah, tidak usah diperpanjang lagi nih apa perseteruan antara si merah dan si pria berbaju hitam gitu kan. Setidaknya mereka berdamai, harusnya berdamai, tidak boleh memutus silaturahmi dan tidak boleh saling menyalahkan. Mungkin ada beberapa alasan yang saya catat kenapa ini pria berbaju hitam ini nggak terima mungkin ya, karena memang pada saat ini memang sebetulnya oknumnya bukan beliau aja gitu. Dan kenapa saya yang kena ya, mungkin itu secara psikologi ya yang saya tangkap ya. Ya mungkin beberapa banyak. Dan kenapa si Anu enggak gitu, mungkin itu salah satunya mungkin yang saya nilai sendiri. Nggak tahu kalau dari jamaah semua yang melihat perkembangannya seperti apa. Saya juga nggak terlalu melihat perkembangannya. Waktu itu juga saya telah membongkar di beberapa konten di Hasanah TV salah satunya. Pada saat itu saya membongkar, memang Masya Allah ya, saya juga nggak berani sebut nama siapapun itu, saya cuma bongkar tok gitu. Apalagi ada adab sebetulnya untuk pria berbaju merah itu. Nanti kita akan paparkan hadis-hadisnya ya, hadis-hadisnya yang diajarkan Quran biar sesuai kita nih. Kalau saya melihat si pria berbaju merah ini, saya teringat dengan James Randi ya. Tapi beda loh. Sebetulnya ini masyarakat juga harus tahu James Randi itu siapa. James Randi itu adalah seorang pesulap, seorang yang memang menentang tentang dunia supranatural. Jadi dia selalu tidak percaya dengan dunia supranatural. Sebetulnya supranatural itu logis saja. Contoh ini handphone kita ini memiliki kekuatan supranatural. Kita bisa bicara di sini, orang di sana bisa dengar gitu loh. Nah, itu salah satu sebetulnya. Dan itu bisa dijelaskan dengan sains. Dan semua yang mistik itu bisa dijelaskan dengan sains. Tapi saya tidak mau berpanjang lebar. James Randi itu ya mungkin dia tinggal di daerah barat ya, yang notabene budaya juga tidak sebanyak di Indonesia. Nah, yang jadi masalah ini, beliau ini membongkar dengan budaya-budaya gitu. Nah, untuk pria berbaju merah saya berpesan, antum dalam posisi benar membongkar itu. Tapi ingat, antum juga ada satu rumus yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Benar itu baik, merasa benar itu buruk. Untuk pria berbaju hitam, bersalah itu jelek, merasa bersalah itu baik. Bisa dipahami ya kalimat itu. Jadi benar itu bagus, tapi merasa benar jelek. Ya, itu yang saya mungkin koreksi buat diri saya sendiri juga. Kemudian salah itu jelek dan merasa bersalah itu bagus. Itu aja sih menurut saya. Antum juga yang pria berbaju hitam juga harus, kalau memang itu antum bilang aja cuma cukup. Oke, saya dulu pernah membuat konten anu gitu kan, dan itu memang trik gitu. Dan sekarang saya melakukan metode, dan tidak semua memang yang saya nilai. Beliau juga manusia biasa, dan beliau juga memang pria berbaju hitam ini manusia biasa, dan kita juga nggak boleh terkompor. Jadi nggak boleh kita ikut dalam berlarut dengan memfitnah beliau juga, nggak boleh ya. Karena yang paling penting itu adalah hati kita, bagaimana cara membersihkan hatinya. Kalau memang kita ikut menggunjing beliau, kemudian terus mencaci maki beliau, apa bedanya kita dengan syaitan? Itu aja sih. Ya, walaupun kita memang betul dalam kondisi benar, tapi kita benci aja kelakuannya, tapi nggak usah benci orangnya, itu aja. Dan untuk pria berbaju hitam, sebetulnya saya ilmu kebal memang pernah saya lihat gitu, apalagi kita di Banten itu sering disaji-sajikan dengan atraksi debus, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, dan itu juga tidak boleh disalahkan sih sebetulnya. Juga antum juga pria berbaju merah ini tidak boleh mensinkronasikan. Antum mungkin seperti James Randi, tapi di Indonesia ini punya banyak budaya ya. Kalau ya mungkin antum pernah juga membongkar pencak silat, itu kan budaya. Dan
antum juga harus memiliki akhlak bagaimana cara untuk menasihati orang lain. Itu aja sih menurut saya sih, sehingga ini masalah ini tidak jadi lebar gitu. Dan semoga antum berdua ini berdamai kembali dan masalahnya clear. Itu aja yang saya harapkan pada saat ini. Dan juga kalau selebihnya, kalau beliau berbaju hitam ini punya salah, mungkin baca ayat, sudahlah. Mungkin karena mudah-mudahan ya, kalau kita memang merasa benar ya apa bedanya kita, kesombongan kita tuh dengan syaitan. Allah yuhibbul mutakabbirin. Kalau kita merasa bangga dengan ilmu kita, sombong dengan ilmu kita, itu yang lebih bahaya sebetulnya. Dan kalaupun memang ilmu kebal itu ada, mungkin di zaman Nabi ya, ini ya, kalaupun memang ilmu kebal itu ada, mungkin tidak ada ceritanya Thalhah bin Ubaidillah tangannya terputus, Sayyidina Ja'far sampai tersayat oleh pedang, Nabi Muhammad sampai tersayat oleh pedang. Tidak ada ceritanya. Kalau memang ilmu kebal itu ada, Masya Allah, tidak ada ceritanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal di Karbala. Tidak ada ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan kepalanya terpotong. Dan saya juga sempat melihat video tentang pria berbaju hitam ini membuat konten, digorok gitu, kemudian hidup lagi gitu. Bukan saya gimana-gimana ya, saya nggak percaya gitu aja sih. Tidak ada seperti itu maksudnya. Kalaupun Allah mau nolong orang yang digorok itu melawan dukun, Allah lebih nolong sahabat Nabi dulu mungkin dibanding antum gitu kan. Nah itu aja sih menurut koreksi dari saya. Mudah-mudahan antum cuma tinggal bilang aja ini konten, selebihnya pengobatan saya pakai metode ini, udah clear sebetulnya. Saya juga tahu antum melakukan metode, tapi ya saya juga udah jelaskan ya, saya nggak tahu metode pengobatan antum seperti apa. Kalau memang ketika ada yang ditanya, ya Ustadz, itu kok ada pasien yang sembuh bla bla bla, ada yang enggak gitu. Itu tergantung sebetulnya. Kalau kita memahami dunia psikologi itu ada namanya placebo effect dan nocebo effect. Placebo effect itu adalah salah satu efek di mana ditimbulkan untuk menjadikan seseorang itu optimis. Kemudian efeknya bisa dengan peningkatan kualitas diri dan memang bisa juga tentang kesehatan ataupun motivasi. Itu placebo effect. Dan di dunia kedokteran sendiri mungkin dokter lebih paham dan psikolog lebih paham tentang placebo effect dan nocebo effect. Tapi saya cuma yang saya baca dan yang saya pelajari dari teman-teman itu, bahwa ini ada kaitannya dengan baik itu jimat, sihir. Itu kenapa? Dia merasa efek atau tidak itu tergantung daripada motivasi you gitu loh. Tapi sebetulnya placebo effect ataupun efek positif yang paling baik itu ada baca Quran, ibadah, kumpul dengan orang-orang soleh ya, obat hati, yang 5 perkara itu yang selalu kita dengar nyanyian dari Opik ya. Itu salah satunya yang meningkatkan placebo effect kalau untuk umat Islam. Kemudian kalau nocebo effect itu contohnya seperti ini. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya ketemu ustadz, kemudian dia menyatakan, oh hati-hati di belakang kamu ada yang nempel. Nah, kalau orang yang memiliki sifat positif, iya kan yang nempel baju aneh gitu kan. Tapi itu akan menimbulkan positive thinking ya, placebo effect kalau ditolak dengan itu. Tapi beda dengan orang yang menangkapnya, spek otak kita itu beda-beda ya. Ya sama seperti HP, ada yang speknya RAM-nya 2 GB, ada yang 6 GB, ada yang 8 GB. Ini yang RAM-nya 2 GB ini, wah di belakang kamu ada yang ngikutin. Itu jadi beban pikiran yang akhirnya menjadikan nocebo effect. Nocebo effect itu orang nggak kenapa-napa, jadi ngerasa kenapa-napa gitu. Orang nggak sakit, tapi dia ngerasa sakit. Itu yang jadi masalah. Itu nocebo effect akibat daripada sugesti itu. Hati-hati. Ini banyak yang kalangan masyarakat. Dan kita harus ketahui bahwasanya placebo effect itu adalah motivasi. Contoh, ketika kita ibadah itu ngerasa tenang, itu menimbulkan placebo effect yang mengakibatkan kita menjadi sehat. Kayak gitu, itu aja. Terus kemudian kalau kita bawa sesuatu kita yakini. Makanya orang tuh kalau berobat, saya ada beberapa orang, saya berobat ke anu. Dia nggak yakin dengan pengobatannya. Dia nggak yakin, mentlok ke sini, mentlok ke dokter yang nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena placebo efeknya tidak muncul. Makanya orang yang sering itu tuh saya suka katakan, ente nggak bakal sembuh. Kenapa? Keyakinan ente terhadap diri ente sendiri. Padahal kata Sayyidina Ali, dawa'uka fika wa ma tubsaru. Jadi dawa'uka fika, obat, kata Sayyidina Ali itu obat di dalam tubuh kita itu ada sebuah obat yang hebat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sedangkan penyakit kita, kata Sayyidina Ali, wada'uka minka. Dan penyakit ditimbulkan dari diri kita sendiri, yaitu nocebo effect itu gitu.
Itu ya mesti dipahami ya. Jadi bagaimana placebo effect dan nocebo effect. Ya, untuk saya ada beberapa pesan untuk pria berbaju merah dan pria berbaju hitam. Mudah-mudahan ini jadi nasihat untuk diri saya sendiri juga. Jadi kita akan bahas beberapa poin untuk sang pria berbaju merah. Konten antum bagus, Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri apresiasi. Bahkan saya sendiri satu jalur dengan perjuangan antum membongkar itu semua. Banyak memang orang-orang korban, kemudian diperas duitnya, yang kalau kita jadi bingung itu ya, Masya Allah ya. Kalau kita pikir-pikir dia berobat ke Ustadz Anu sekian juta, kalau dia untuk konsultasikan ke dokter spesialis sih mungkin agak ini ya, ada titik terang lah setidaknya gitu kan. Tapi sebetulnya semua kesembuhan itu dari Allah. Mau ente berobat ke siapapun, makanya kuncinya tadi placebo effect. Placebo effect itu akan muncul. Innal muallima wat tabib kullahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya kalau kita datang ke guru, kita pinter atau bodoh itu tergantung kita. Kalau kita nurut dengan perkataan guru, yakin dengan apa yang diberikan oleh guru, itu kita jadi orang yang cerdas. Begitu juga kita datang ke wat tabib kullahuma yansuhani idza huma lam yukrama. Kalau kita memang datang ke dokter, dok, saya punya gejala anu, kemudian dokter ngasih resep, antum jalanin, kita yakini, ya insya Allah sembuh. Antum juga datang ke kiai, kiai saya sakit ini, hanya dengan air doa, itu dengan izin Allah insya Allah sembuh. Makanya saya selalu katakan, antum apapun penyakitnya yang menyembuhkan adalah Allah, gitu aja. Ini kembali kepada tauhid. Ya antum mau datang, ya yang tadi saya bilang, efek daripada keyakinan antum kepada Allah akan menimbulkan placebo effect. Sedangkan ketidakyakinan antum akan menimbulkan nocebo effect. Itu aja. Jadi kalau antum misalnya berobat kepada satu dukun misal, naudzubillah, jangan sampai antum, karena faqad kafara. Jadi bima nuzula ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita datang ke dukun itu kita telah mengkufuri dengan apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad. Berarti kita telah dinyatakan keluar daripada syariat agama Islam, dan naudzubillah min dzalik. Dan kalau andai kata orang datang ke dukun, itu pasti cuma paling dikasih minyak. Ente mau sakit pusing dikasih minyak, ente mau sakit perut dikasih minyak, ente mau sakit tenggorokan dikasih minyak, keluhan stres pun dikasih minyak. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Ya, itu. Ente mau datang ke dokter, mau sakit diabetes dikasih obat, mau nggak bisa tidur dikasih obat, mau penyakit apapun dikasih obat. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Ente mau sakit apapun, itu datang ke dokter. Datang ke kiai. Ente mau sakit apapun ketika datang ke ustadz, kiai, ulama, itu pasti dikasih air doa. Mau sakit diabetes dikasih air doa, mau anak pengen soleh dikasih air doa, mau penyakit puyeng juga nggak bisa tidur dikasih doa. Pada dasarnya nyembuhin siapa? Allah. Itu aja. Kita kembali lagi kepada tauhid. Dan pesan saya untuk pria berbaju merah, tetap tawadhu. Antum di kondisi betul, dan tapi jangan sampai antum bisa merendahkan orang lain. Jadi saya teringat seorang wali ya. Ini pesan untuk pria berbaju merah dulu ya. Saya teringat dengan seorang wali ketika ditanya, muliaan mana engkau dengan orang yang lebih muda dari engkau atau anak kecil? Muliaan anak kecil. Kenapa? Karena saya lebih dulu mengenal dosa, anak kecil baru mengenal dosa. Muliaan mana engkau dengan orang yang lebih tua darimu? Muliaan orang yang lebih tua dari saya. Kenapa? Karena orang yang lebih tua dari saya itu lebih dulu mengenal Allah dan saya baru mengenal Allah. Itu sifat tawadu, walaupun kondisinya, walaupun beliau orang benar, tapi Masya Allah. Itulah seorang orang yang makamnya punya akhlak. Maka ilmu dengan akhlak itu akhlak yang paling mulia sebetulnya. Ketika ditanya lagi, muliaan mana engkau dengan orang yang bodoh? Muliaan orang bodoh, kan orang bodoh melakukan dosa tanpa mengetahui ilmunya, dan saya melakukan dosa mengetahui ilmunya. Ketika ditanya, muliaan mana engkau dengan orang yang kafir? Kalau orang soleh selalu menjawab, siapa yang nyangka Allah memberikan hidayah kepada orang yang kafir kemudian mati dalam keadaan mukmin, dan siapa sangka orang yang mukmin Allah cabut hidayah mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Ini ilmu dalam sebetulnya. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain walaupun di dalam kondisi benar sebetulnya. Dan kita tidak boleh memperburuk suasana. Itu aja sih sebetulnya. Intinya sih semua penjelasan saya ini saya harapin beliau ini Masya Allah kembali lagi berdamai, itu aja. Biar nggak ribut lagi ya. Masalah benar ya, kalau memang benar salahnya udah kelihatan ya, mungkin semua udah kelihatan.
benar salahnya kita sudah bisa menilai. Sebetulnya semua orang juga sudah bisa menilai, dan tanpa saya sebutkan semua juga bisa menilai. Cuma itu aja, tekniknya saja. Andai kata kita nih ya, kita tahu ada teman kita meminum minuman keras, ya kan? Kita tegur dia dengan cara yang baik, ya, kita nasihati dia dengan cara yang baik tanpa mengumbar aib dia, seperti itu. Itu dalam Islam ya, mengajarkan demikian. Kalaupun kita mau edukasi kepada masyarakat, gak usah sebut nama ya, sama aja kita gibah kepada orang tersebut. Kemudian ya kalaupun mau ini sebut inisial boleh lah, tapi gak usah sampai dipublikasikan. Itu kan bisa menimbulkan perpecahan. Sama saja konten yang diupload itu bisa mengadu domba. Saya harapkan ini, baik itu dari pihak dokter atau siapa, dukunnya, nggak usah permasalahin lagi kayak gitu. Nah, kita akan bahas ya nanti. Intinya seperti itu ya. Dan hati-hati juga. Ini ada pertanyaan, masya Allah, ini banyak yang masuk pertanyaan. Ustadz, saya kenal dengan salah satu ustadz. Ketika bertamu dia, waktunya sholat zuhur, kita sholat zuhur dulu. Wah, saya sholatnya di kayangan. Nanti antum sholat aja duluan, nanti saya sholatnya di gaib. Di mana ceritanya sholat di gaib? Hati-hati dengan ustadz-ustadz model kayak gini nih, tinggalin. Kenapa? Itu sudah keluar dari ajaran agama Islam. Antum tahu Rasulullah SAW dipastikan masuk surga, dijamin masuk surga oleh Allah, tapi beliau nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin puasa. Kok ini ada ustadz ataupun siapa ya? Bukan ustadz deh itu ya, ngaku-ngaku ustadz ya. Ada orang yang ngaku-ngaku ustadz, kemudian dia mengatakan sholatnya di gaib. Padahal hakikat, syariat, atau ma'rifat itu membutuhkan syariat itu sendiri gitu. Jadi kalau dia ngaku ma'rifat tapi dia syariatnya nggak jalan, dia ngaku ma'rifat kepada Allah tapi dia sholat nggak dilakukan, itu salah ya. Hati-hati. Dulu juga ada seorang kisah wali, seorang wali yang mau diangkat oleh Allah menjadi wali, kemudian ketika itu sholat isya nggak berjamaah, dia nggak jadi diangkat jadi wali, seperti itu. Dan nonton juga hati-hati. Nah, untuk pria berbaju merah jangan terlalu fokus kepada James Randi ya, karena beliau memang nggak percaya karomah, nggak percaya mukjizat. Kalau kita sains kan itu udah banyak pembongkaran mukjizat itu secara ilmiah. Sihir itu ada gitu. Ini ada mukjizat, ada karomah, ada mauna, ada sihir, ada istidraj. Nah, ada dua komponen yang antum dapatkan untuk pria berbaju merah, antara antum istidraj ataupun antum mendapatkan mauna. Ya. Kemudian ini yang saya pesankan. Karomah itu ada, jangan antum tinggalin. Ya, mungkin ada beberapa percakapan yang mungkin harus antum edukasi kepada masyarakat. Ini loh trik sulap, tapi karomah itu ada gitu, mukjizat itu ada gitu. Dan secara sains bisa dijelaskan. Antum kalau lihat Nabi Muhammad dulu punya mukjizat, itu bisa membelah bulan. Dan sekarang bekas belahan bulan itu ada sampai sekarang. Dan itu ditangkap oleh NASA itu sendiri. Dan kalau tidak salah sudah tersebar di internet. Kemudian kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan? Itu secara sains, Allah kirim angin besar, pertolongan Allah itu kemudian membelah lautan. Ya semua itu, semua hal ilmiah. Mungkin pada dasarnya kayak contoh sihir, itu ada sebetulnya. Sihir itu ada, dari zaman Nabi pun sihir ada. Bahkan di Quran itu diterangkan sihir itu ada. Kalau antum bertanya sihir itu bagaimana kinerjanya, lebih kepada darah dan otak sebetulnya. Saya juga bingung nih ketika ditanya sihir di Indonesia dengan sihir di Arab. Itu beda jauh ya, Masya Allah. Kalau kita lihat di Indonesia tuh sihirnya agak lebay ya. Ya seperti pria berbaju hitam itu, ya show up lah. Ya sudahlah, antum tobat ya. Antum tobat, antum mubahalah, antum akui ini trik ya. Kalau antum mau tetap mengajarkan pengobatan ya, untuk mengajak orang zikir ya, sesuai dengan syariat Islam. Jangan kitab-kitab sihir yang antum pelajari ya, kitab-kitab yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.
Seperti kitab-kitab itu, tidak semua kitab berbahasa Arab itu kitab yang benar ya. Ingat ya, tidak semua kitab ya. Orang kalau mau menulis kejahatan dengan bahasa Arab, kemudian dikasih judul, dikasih orang Indonesia itu kitab. Nah, itu kadang-kadang nih di kita itu seperti itu. Makanya antum juga harus pelajari, harus cari guru juga biar antum ada yang membimbing gitu. Antum juga harus cari guru biar antum juga ada yang ngebimbing ya. Masya Allah, banyak di Jawa guru-guru yang bisa bimbing antum. Nah, para habaib antum harus dekat dengan mereka. Juga antum ya, semua ini karomah ada, sihir ada. Contoh kecil ya, sihir mahabbah. Kalau kita cek itu secara psikologi itu ya nggak jauh. Kalau istilah sekarang, dulu mungkin sihir mahabbah, sekarang Stockholm Syndrome gitu kan. Dulu ya Stockholm Syndrome itu bahasa istilah kita bucin ya, jadi pelet kalau orang dulu bilang pelet. Itu sebetulnya bahasa-bahasa yang memang dari dulu dan mungkin diperbaharui, dan itu harus antum tahu semua. Kemudian ada sihir tafriq ya, sihir rumah tangga, karena dalam Al-Quran yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, itu jelas sihir itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian dijelasin wa ma hum bidarrin min ahadin illa biidznillah. Jadi sihir itu akan menjadi mador atau tidak itu kecuali izin Allah. Jadi intinya kepada mindset. Kalau kita diutus jin ada nggak? Ada. Di Al-Quran itu dijelaskan ada. Nah, jadi juga kita harus mengkaji jin, syaitan, manusia itu jin, kan ada kalimat jin, syaitan, kemudian iblis. Ya, kenapa beda-beda gitu kan? Nanti kenapa disebut jin, syaitan, dan iblis? Itu beda-beda. Itu juga ada kajiannya ya. Kalau antum bang ya pria berbaju merah ini, masya Allah, kalau belajar agama, wah ajib, masya Allah. Ane apresiasi antum, moga antum istiqamah dalam mengedukasi masyarakat. Cuma itu aja yang saya lebih tepatkan kan, jangan merasa lebih baik, itu aja. Biar antum hatinya terjaga, selalu tawadhu. Nah, kita akan bahas beberapa poin-poin hadis ya dan Quran. Ini untuk pria berbaju merah. Ada sebetulnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan boleh jadi sekumpulan perempuan itu yang merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik gitu. Jadi kita nggak boleh merendahkan orang lain sekalipun memang orang itu salah, dan kita nggak boleh merasa diri kita merasa suci ya. Ini untuk semua zaman nih, jangan sampai, kasihan juga beliau ini udah terlalu banyak hujatan yang beliau terima. Mungkin kalau antum juga dalam posisi beliau juga merasa bingung, sudahlah. Kalau kita terus-menerus menghujat beliau juga kasihan. Justru dengan adanya kita mungkin memaafkan beliau, dan beliau juga diberikan waktu untuk, kecuali beliau nggak tobat-tobat ya. Beliau harus tobat. Beliau juga untuk guru-guru yang dekat dengan asatidz yang paham, tolong bimbing beliau ya. Ini yang benar, ini yang salah. Pada dasarnya ada beberapa kawan kita yang dulu memang melakukan hal demikian. Ketika sampai di masyarakat tidak diterima, tapi masya Allah setelah berubah, dia tobat, masya Allah, justru hatinya jauh lebih bersih. Makanya saya khawatir itu, kita nggak tahu ya. Walaupun beliau dalam kondisi salah, tidak ada kita nggak tahu kebaikan apa yang dia lakukan, gitu ya. Nggak tahu, walaupun memang yang kita kenal beliau menipu, tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan kecil yang Allah akan menjadikan kebaikan itu menolong dia di akhirat, kita nggak ada yang tahu ya. Makanya nggak boleh lah kita merendahkan orang lain. Kita nggak tahu derajat kita di mata Allah itu seperti apa. Walaupun orang rajin ibadah, tapi dalam ibadahnya dia sombong. Walaupun dia dalam kondisi kebenaran, tapi dalam hatinya dia ada kesombongan, ya itu justru yang Allah benci ya. Jadi buka mata kalian, jangan lagi saling menghujat lah ya. Biarkan, berikan waktu, mudah-mudahan beliau bertobat. Itu aja sih pesan saya ya. Ini ada lagi, jadi nggak boleh ada sombong. Juga
Baik itu untuk saya, untuk pria berbaju merah ataupun pria berbaju hitam, atau untuk siapapun. Untuk siapapun, ya. Untuk siapapun. Ada satu kalimat, al-kibru batarul haq wa amtun nas. Sombong itu adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu salah satu sifat sombong. Ini ada kalimat lagi, al-mustafban ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Jadi apabila ada dua orang laki-laki saling mencaci maki, ya, si merah dan si hitam, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu akan ditanggung dosa yang memulai. Dan selama orang yang dizalim itu tidak melampaui batas. Jadi yang mulai siapa ini, ya? Yang mulai siapa, dia akan menanggung dosanya. Masya Allah, ini nasihat untuk diri saya pribadi juga untuk semua yang mendengarkan. Jadi kalau ada orang bercaci maki itu, bertengkar itu, yang menanggung dosanya adalah yang mulainya. Saya nggak tahu yang mulai siapa, yang bikin perkara ini siapa. Dan antum juga, ini pertengkaran antum ini dilihat oleh semua rakyat Indonesia. Jadi kalau andai kata ada yang ikut, contoh mendukung ini kemudian memfitnah antum ikut dosanya loh, gitu ya. Antum ikut dosanya. Misal ada yang berpihak kepada ini, ya tidak boleh, karena dimanapun memfitnah kemudian menggunjing itu nggak diajarkan di dalam agama kita, ya. Ataupun membenci seseorang. Jadi ingat, kita benci aja kelakuannya tapi jangan benci orangnya, gitu, ya. Karena manusia juga punya kekurangan. Alisanul la yakhlu anil khata wa nisyan. Jadi manusia itu banyak kesalahan. Dan memang banyak juga teman-teman kita, ya, yang saya sudah ceritakan dulunya kita nggak tahu. Dulunya dia dalam kondisi mungkin, ya, buka praktek seperti itu. Kemudian ketika dia sudah bertobat, Masya Allah, keimanannya jauh lebih baik, hatinya jauh lebih bersih, gitu. Ketika dia mengaku kesalahan dan dia bertobat pada Allah. Dan kita nggak tahu apa, tidak boleh kita merasa benar, Masya Allah. Ini untuk pesan juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak salah, hadis riwayat Muslim nomor 2142. La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birra minkum. Jadi jangan kita menyatakan diri kita suci. Sesungguhnya Allah lebih tahu mana yang baik di antara kalian. Kita nggak tahu yang baik itu siapa, ya. Ingat, nggak boleh si merah ini, si pria berbaju merah ini merasa dia paling benar, dan nggak boleh ini juga merasa benar. Pada dasarnya orang bisa menilai yang salah itu yang mana, sudah bisa menilai. Tapi berikan dia kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya, itu aja sih, ya, sebetulnya. Jadi biar prosedur ini tidak terlalu panjang. Karena kita nggak tahu kan, mungkin ada satu amalan yang mungkin kita tidak tahu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita, ya. Apapun itu Allah yang tahu, itu aja. Kita nggak tahu kebaikan. Mungkin ada satu kebaikan yang beliau lakukan yang akan menyelamatkan di akhirat, kita nggak tahu. Kita nggak boleh berpihak. Kita harus jadi seorang juru damai, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar ini, kaum muslimin. Kalau memang beliau memang ada salah baca Quran, ya mungkin karena beliau nggak belajar, dan kita maklumin, itu aja. Tapi saya berpesan juga kepada antum jangan berbicara di luar daripada kapasitas antum. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Akan celaka orang yang tidak tahu kapasitas dirinya. Antum tidak pernah belajar ini, kemudian antum mengungkapkan ini. Ada beberapa kalimat yang memang ini menjadi rujukan. Ya, tadi la tuzakku anfusakum, Allah a'lam bi ahli birra minkum. Jadi jangan menyatakan diri kita suci, sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu mana yang lebih baik di antara kalian, ya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2142. Jadi saya ingatkan lagi, baik, berbuat baik itu bagus. Tapi merasa paling baik, merasa baik itu jelek. Melakukan kesalahan, berbuat salah itu jelek. Berbuat salah itu jelek. Berbuat salah itu jelek. Tapi merasa bersalah itu bagus. Ya, untuk pesan untuk yang merah sama yang hitam nih. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk kita semua. Dan antum ini sudah pertengkarannya. Ini nanti akan muncul fitnah-fitnah yang akan terjadi. Dan antum juga tinggal, yang pria berbaju hitam ini tinggal mengakui.
Iya, yang saya kemarin lakukan itu trik. Udah itu aja, clear, insya Allah. Anda juga sempat ngebongkar-bongkar gitu kan, ngebongkar-bongkar, dan itu memang udah tahu, orangnya semua tahu gitu kan. Kalau antum mau melanjutkan dunia pengobatan, ruqyah, dan itu yang syar'i. Ruqyah yang syar'i itu takuna bil kitab was sunnah, takuna bil lughatil mafhumah wa alla ya'taqida. Dan kita itu syar'i harus dengan Al-Quran, sunnah gitu kan. Dan nggak boleh kitab-kitab yang berbau syirik ya. Kayak semua yang saya tadi bilang, kita bahasa Arab itu kadang-kadang mau isinya jelek juga diakui kitab. Nih orang Indonesia nih kebanyakan nih. Ya, makanya perlunya belajar dalam itu tentang memahami ilmu itu perlu guru makanya. Hati-hati. Antum juga untuk berbaju hitam baiknya kalau memang antum, ya memang tidak semua yang antum lakukan itu salah juga. Maksudnya mungkin antum ada metode kepada pasien itu ngajak zikir, itu juga kan ada metode benar. Cuma kadang-kadang ya karena antum mengkombinasikan antara hak dan batil, ini jatuhnya batil. Ya kan, banyakannya yang dipandang oleh masyarakat. Masyarakat itu kebaikan antum yang 1000 itu ketika ada satu kesalahan muncul saja, itu yang kebaikan antum itu akan hilang di mata orang. Masya Allah. Mudah-mudahan antum tetap dalam kondisi sabar, dan pria berbaju merah juga harus tetap istiqomah menyampaikan kebenaran, edukasi. Dan saya juga tetap menyampaikan, antum juga tetap harus tawadhu, harus menjaga akhlak. Itu aja sih kepada siapapun ya, kepada siapapun antum. Maksudnya dengan konten-konten antum, bahasa-bahasa antum, mudah-mudahan video ini antum juga lihat gitu kan. Mudah-mudahan bisa antum juga kalau mau ngobrol pada siapapun ya, mau pria berbaju merah, mau pria berbaju hitam, ini kalau memang ya ngobrol yuk, kita sharing gitu kan. Siapa tahu dengan sharing dengan kawan-kawan ya, itu bisa menjadikan antum ini. Dan saya ingin antum ini bertobat, itu aja sih. Kita tidak sepenuhnya si merah benar, tidak sepenuhnya si hitam juga salah. Begitu juga sebaliknya. Itu ya, karena setiap manusia itu punya dosa. Kenapa kita mulia? Itu aja. Kenapa kita mulia? Karena Allah menutup aib kita, itu aja. Antum kenapa terkenal viral? Allah nutup aib antum. Ketika aib antum udah terbuka, udah siapa yang mau dekat dengan antum? Bahkan orang terdekat antum pun yang sering jadi sahabat antum pun bisa jadi tidak mau dekat dengan antum. Kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah. Maka sampai segininya kita nggak boleh ngebuka aib orang. Ya walaupun orang itu salah, tapi kita tidak boleh mengekspos. Ya, kalau memang itu tujuannya buat nyari duit, tapi jangan menzalimi orang lain kayak gitu. Kalau memang itu settingan, bilang settingan. Ini entertain gitu aja. Jangan sampai jatuhnya nanti kita bikin konten goror, menipu orang, kemudian jatuhnya uang yang dihasilkan adalah haram, itu aja. Nah, lanjut, sebetulnya banyak nih. Mudah-mudahan sih kalian lihat sampai akhir. Untuk pria berbaju hitam, jadi jangan potong, jangan lihat setengah ini ya, harus full lihatnya. Saya tidak memihak kepada merah, kepada hitam. Saya ingin mereka keduanya berdamai, dan yang salah mengakui kesalahannya, itu aja. Jadi jangan dilihat setengah-setengah ini video, karena ini banyak, nanti khawatir antum menilai aneh ada keberpihakan dari salah satunya. Tidak, semua aneh koreksi, termasuk diri aneh juga koreksi dengan mengkaji ini. Dan untuk kita semua insya Allah. Ada pertanyaan. Ustadz, apakah ketika ditanya Ustadz, apakah manusia biasa bisa melihat jin? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini ada masuk ke WA saya. Apakah manusia bisa melihat jin? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Ya, ini surat Al-Jin 26-27. Silakan baca. Allah lah yang mengatur segala hal yang gaib. Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, seorang utusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dilahirkan. Tapi kadang ada orang menisbatkan, mungkin itu orang yang mungkin
ustadz atau ngaku ustadz, dia menyatakan saya bisa lihat jin. Kenapa? Dia berpedoman Nabi Sulaiman aja lihat jin, Rasulullah aja lihat jin, berarti jin bisa dilihat. Itu salah kaprah. Itu Rasul, itu Nabi. Allah bedakan keduanya. Jadi kalau ditanya orang, adakah yang bisa lihat jin? Manusia secara wujud nyata ya tidak ada. Ya kalau mungkin ngerasain jin itu ya contoh ya ada yang lewat gitu. Ya mungkin itu ada yang sering terjadi ya. Cuma orang yang bisa lihat jin itu ya mungkin itu jin itu bisa dilihat kecuali dia nyamar dengan kalau menurut guru-guru ya, banyak riwayat juga menyatakan kalau dia nyamar menjadi ular, sosok sesuatu itu bisa dilihat. Misalnya jinnya itu menjadi ular gitu. Itu bisa dilihat secara riwayat. Itu yang ada banyak kisah. Mungkin poin-poinnya saja kita akan utarakan. Maka kalau ada orang yang melihat jin, itu menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra halaman 30 kalau tidak salah, bahwasanya diterangkan di dalam kitab tersebut, man za'ama min ahlil adalah annahu yaral jin abtalna syahadatu illa ayyakuna nabiyyan. Apabila orang-orang yang adil menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin. Nah ini ya orang yang menyatakan dirinya melihat jin asli ya, maka kami batalkan syahadatnya atau persaksiannya kecuali dia nabi. Jadi kemungkinan orang yang bisa lihat jin itu udah banyak nih. Ada yang kita bisa lihat jin, jangan. Ini diajarin Quran. Enggak, Al-Quran tidak ngajarin ke antum bisa lihat jin. Semua manusia itu kata Allah ya, innahu yarakum huwa Kadang-kadang ada orang Indonesia di Al-Quran juga ada. Ada di mana? Di Al-Quran justru menjelaskan manusia tidak bisa lihat jin, jin bisa lihat kita. Itu aja. Kalau kita mau ngomong masalah jin bisa lihat kita bisa lihat jin atau tidak. Jadi kalau ada ustadz atau orang-orang yang aku ustadz, wah ada jin di belakang kamu, gak usah dipercaya. Itu aja. Antara dua, orang itu diganggu jin ya, atau memang benar-benar dia bersekutu dengan jin ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran sendiri, jin itu melihat kita dan kita nggak bisa melihat mereka. Maka dalam Al-Quran diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan sesungguhnya jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin bisa lihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Menurut riwayat para alim ulama, nanti di akhirat itu kebalikannya. Kita bisa lihat jin, jin nggak bisa lihat kita kalau di akhirat. Ya. Jadi ada, jangan heran ya. Kadang-kadang ada orang peruqyah memang tidak setiap ruqyah itu kesurupan. Orang ruqyah kesurupan nggak hebat juga. Sebetulnya nanti kita akan bahas lah di video selanjutnya. Karena kan ada sebagian orang juga yang melakukan pengobatan itu bekerja sama dengan jin. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saya juga nggak tahu pria berbaju hitam ini apa benar-benar beliau murni gitu kan. Kita juga belum tahu sebetulnya. Kita juga belum lihat semua. Intinya saya ingin keduanya damai dan sudahi ini pertengkaran. Pada dasarnya tinggal kembali lagi ke jalan Allah masing-masing. Ya, yang penting kita sudah sampaikan. Itu aja. Antum masih bisa tobat ya. Masih bisa tobat. Allah ngampuni dosa antum insyaallah. Nah, selanjutnya ada juga sebagian manusia itu wakana rijal minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rohaqa. Jadi surat Al-Jin itu dinyatakan bahwasanya ada sebagian manusia bekerja sama dengan jin dalam hal apapun. Fazaduhum rohaqa. Tidak kecuali Allah tambahkan kesesatan dan kemadharatan apabila seseorang bekerja sama dengan jin. Jadi tidak ada untungnya. Kalau untuk masalah hal-hal gaib itu ada, dan antum juga pria berbaju merah harus edukasi gaib itu ada. Kita telepon aja suara kita gaib, kita telepon sini orang bisa dengar suara kan gaib itu. Tapi sih bisa diterangkan secara sains kayak gitu. Kalau antum kita misal bisa dibilang menggerakkan suatu ya ada telekinesis, ada banyak lah. Ya, mungkin orang-orang kayak ada Javu, astral projection itu kan bagian-bagian daripada antara sihir dan lainnya dimensi-dimensi itu.
Ya mungkin disebutkan ya, kalau itu istilah-istilah mungkin the jaw astral projection, terus extra sensor perception kayak gitu kan, secara ilmiahnya mungkin orang Amerika tahu. Cuma kalau dalam bahasa kita ini di kitab beda lagi gitu aja sih. Sebetulnya lebih ke edukasi gitu. Jadi jangan samakan Antum dengan James Randi menurut saya. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus yang masuk sebetulnya. Nih Ustadz, kalau kita mau ruqyah kepada Ustadz nih, sekarang sudah banyak Ustadz mengatasnamakan ruqyah, meyakini ruqyah itu syar'iyah tapi ternyata syirkiyah. Lalu bagaimana kita cara memilih Ustadz untuk bisa meruqyah tersebut? Masya Allah, ini banyak pertanyaan yang nanya seperti itu intinya. Intinya cara memilih Ustadz. Salah satunya adalah Allah yang tidak boleh itu Ustadz meyakini kalau dia yang menyembuhkan. Kalau Ustadz yang menyatakan saya akan meruqyah kamu tapi Allah yang menyembuhkan, nah itu Ustadz boleh lah untuk diakui secara akidahnya karena masih ada tauhid di dalam dirinya. Jadi intinya Ustadznya akan mengajarkan kalau Allah yang menyembuhkan, dan dia tidak merasa dia yang menyembuhkan, itu salah satunya. Kedua, kalau kita mau nyari Ustadz, itu saya mengambil dari sebuah ayat yang diajarkan oleh guru saya, termasuk ayah saya dulu mengajarkan tentang satu ayat. Apapun ketika satu kebaikan itu dilakukan dan mengatasnamakan syariat, tidak boleh ada unsur perhitungan dalam artian nanyain upah. Salah satunya jangan cari ustadz. Jadi kalau kita mau nyari ustadz untuk bisa diruqyah, jangan cari ustadz yang narif. Saya mau ngeruqyah kamu tapi 15 juta, 20 juta, sekian juta, konsultasinya sekian, ini sekian. Jangan. Kecuali kalau memang untuk ada kebutuhan obat-obat yang harus dikonsumsi, memang ada harganya itu kan. Tapi secara umum Al-Quran itu kita selalu membaca nih. Setiap malam Jumat kita baca ittabi'u ma la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Di dalam surat Yasin itu ada ayatnya. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah menanyakan upah wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau antum datang kepada ustadz yang belum apa-apa, dia sudah menawarkan tarif, uang dan lain-lain, mau siapapun itu, mau gelar ustadz siapapun itu, maka dia kalau ada orang yang memang antum datang kepada orang tersebut, dia sudah nanyakan 15 juta, sekian juta, kalau mau ruqyah sekian juta, mau terapi sekian juta. Maka kalau kita pengen nyari ustadz, maka tabi'u ma la yas'alukum ajra. Jadi jangan pernah kita memilih ustadz yang dikit-dikit narif gitu. Maksudnya narifnya nyiksa gitu. Itu dalam konteks ruqyah ya, saya bahas dalam konteks ruqyah. Untuk hal-hal yang lain kan ya mungkin punya harganya dan value-nya masing-masing. Kalau ada mungkin beli obat dan lain-lain. Ini kan dalam konteks dalam jasa ini. Contoh dia misalnya sampai nyiksa 15 juta gitu, sampai zolim 20 juta. Maka ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ikutilah kata Allah orang-orang yang tidak pernah menanyakan upah wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang diberikan petunjuk. Orang yang mukhlis itu jauh lebih sempurna nasihatnya, solusinya dibanding orang yang seperti itu, yang dikit-dikit nanyain upah sampai zalim kepada pasiennya gitu. Jadi kalau nanya ruqyah itu boleh tarif nggak? Tidak boleh ditarif. Jadi kalau ada ustadz yang mentarif ruqyah sekian belas juta, 10 juta, itu adalah unsur bisnis dia. Tapi selebihnya banyak peruqyah-peruqyah yang masih mukhlis banyak. Tapi selebihnya kalau dia mungkin beli abatu sauda, apa kan itu ada tarifnya gitu. Beli obat-obatan misalnya, yang obat-obatan herbal yang dia biasanya kalau yang ini tuh peruqyah. Berarti Ustaz kalau misalnya kita mau ngundang Ustaz ya nggak usah bayar dong. Ah, nggak gitu caranya. Antum zolim sama Ustaznya. Ini beda-beda kaidah lagi. Jadi kalau misalnya antum ngundang dari Jakarta, ya kan, usahanya suruh datang ke daerah, misalnya keluar kota, ke Bandung gitu kan, dia kan uang kos, kemudian dia juga ada tenaga, kasihlah ala kadarnya. Ya juz akhrul ujroh, ya, ustadznya boleh ngambil ujroh itu karena memang dia sudah ada jeripayahnya. Tapi yang disalahkan dalam hal ini adalah orang yang menanyakan upah belum apa-apa, 15 juta, 10 juta, 10 juta. Makanya saya dari dulu itu selalu diamankan, ini adalah salah satu nasihat dari orang tua saya dan guru-guru saya. Antum kalau mau dakwah ketika panitia, saya mau undang antum Ustaz, tarifnya berapa? Anda nggak pernah mau jawab. Kenapa? Itu adalah salah satu pantangan bagi Anda untuk menyebutkan nominal atau saya jawab, Pak, antum kalau mau undang, antum kalau mau butuh saya siap. Antum mau kasih apa, mau kayak gimana, nggak kasih apa-apun, insya Allah hadir.
selama aneh ada peluang, ada rezeki untuk datang ke bait antum, kayak gitu. Aneh pun dalam hal ruqyah tidak pernah, kan itu. Bahkan saya sendiri tidak buka praktek, ya. Saya buka praktek di mana? Saya nggak jawab. Karena saya lebih ngedukasi kepada masyarakat. Udah ruqyah sendiri, baca Quran sendiri. Kadang-kadang kan, ya contoh nih, ini kudu mindset masyarakat nih. Orang, contoh, antum di ruqyah kepada satu ustadz itu paling seminggu sekali, sebulan sekali, ya kan? Antum bagaimana antum mau bersih, pembersihan sebulan sekali? Ya antum punya rumahnya dikasih kotoran terus tiap hari, disapuin, ya kotor lagi, sapuin, kotor lagi. Kalau antum ngebersihin itu rumah tiap hari dengan antum baca Quran, insya Allah antum sehat, gitu aja. Dengan antum ibadah, yakin kepada Allah, insya Allah antum sehat. Menimbulkan tadi placebo efek positif yang bisa menyehatkan tubuh. Ya salah satunya itu. Kemudian yang ketiga, kalau antum mau misalnya mencari ustadz, nggak boleh ustadz yang tipu-tipu. Kalau sudah awal-awal dia melakukan trik, kalau dia mohon maaf menghibur, ya nggak masalah dengan jokes atau apa. Itu kan ada sebagian yang punya karakter kayak gitu. Tapi kalau andai kata dia menipu daya, maka kita ingat dengan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang menipu itu bukan daripada golongan umat Nabi. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal juda' finnar. Orang yang menipu itu bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad. Dan orang yang berbuat makar dan pengelabuan, maka orang yang membuat pengelabuan, misal dia beratraksi, oh ini kerisnya khasiat bisa ngebersihin gitu kan, kemudian batunya gerak. Tapi kalau dia ngomong, ini cuma hiburan aja, kalau terapinya bukan kayak gini, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini triknya gini-gini gitu, nggak usah dibongkar, minimal ini trik, ini bukan kesaktian, ini cuma biar antum seneng aja. Itu kan salah satu hiburan, membagikan orang itu adalah berpahala. Tapi kalau antum misalnya beratraksi kesaktian, mau itu dengan electric touch ataupun dengan yang dilight itu kan alat sulap ataupun dengan apapun itu, dengan metode itu, kemudian antum setelah atraksi itu, misal kerisnya terbang berdiri atau apa gitu kan, antum menyatakan itu antum sakti, kemudian antum melakukan pengelabuan kepada mereka, finnar kata Nabi, tempatnya di neraka. Maka mumpung masih ada kesempatan, ya tobat. Masya Allah, saya juga banyak salah, semua juga banyak salah, ya, saya mengajak kepada semua untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak setiap manusia itu tidak lupa, dan kita tidak boleh juga tadi merasa suci kepada siapapun. Kemudian kalau ada yang bertanya kepada kita apakah itu haram apa halal, ya sudah, kalian pasti sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. La yadkhulul jannata mudminun khamrin, la yadkhulul jannata mudminun khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang bercandu khamr atau minuman keras, ataupun juga orang yang percaya terhadap sihir. Maksudnya percaya terhadap sihir ini adalah kalau sihir itu, saya sakit gara-gara sihir ini, terlalu berlebih-lebihan, ya, terlalu alay dalam hal sihir, itu nggak boleh. Karena pada dasarnya itu terlalu mendalami sesuatu yang ya lebay lah, itu tidak boleh tentang bagian sihir. Ingat, semua kita diajarkan dalam Al-Quran itu tawakal. Tidak boleh segala sesuatu dilibatkan dengan sihir. Kemudian sakit dikit, ini ada yang nyihir, itu juga nggak boleh. Maka orang yang memutuskan tali silaturahmi, antum juga yang merah yang hitam, jangan putus tali silaturahmi, segera tabayun, segera damaikan diri masing-masing, dan akui kesalahan kalau memang salah gitu kan. Kalau memang antum ini biar buktikan kayak gitu, itu aja sih. Tapi kalau saya sendiri untuk ilmu kebal itu ada triknya menurut saya. Tapi kalau ada sebagian juga budaya yang memang ada yang memang kebal itu, tapi memang butuh persiapan kayak gitu, butuh persiapan. Saya juga nggak tahu kalau kalau nggak ada persiapan apakah itu akan terluka atau enggak, itu kita wallah alam. Mungkin ada ahli yang bisa menjelaskan. Saya tidak mau ke arah sana, cuma saya mau ngebahas ini hadis aja, dan saya pengen mendamaikan. Saya ingin keduanya ini, perseteruannya ini sudah berakhir gitu ya. Sudahlah, jangan diperpanjang. Antum akan menanggung semua dosa orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian kalau ada yang tanya, Ustaz, kalau dikasih jimat gimana? Dikasih jimat itu boleh apa tidak? Nah, ini pengharaman jimat oleh Nabi. Jadi
ketika saya ditanya apa hukumnya tentang jimat, inna ruqa wat tamaima wat tawala tasyirkun, sesungguhnya jampi-jampi dan jimat dan tiwalah itu adalah syirik. Jadi jampi-jampi itu komat kamit ya, yang mengakibatkan syirkiyah. Kemudian jimat ya, wafak kayak gitu ya, seperti yang kitab yang antum kaji Al-Awfaq. Ingat, tidak semua kitab berbahasa Arab itu ajarannya Islam gitu ya. Bisa aja orang mau nyesatin orang fikir bahasa Arab, kalau di Indonesia tuh semua bahasa Arab, oh dari kitab anu ya. Itu yang kadang-kadang perlu diedukasi masyarakat kita ya. Tidak semua yang bahasa Arab itu berkaitan dengan agama gitu. Kadang-kadang dikit-dikit, oh ini kitabnya, nih saya ngaji kitab anu gitu. Padahal isinya tidak sesuai dengan syariat. Itu juga harus dihati-hati. Kadang-kadang nih orang, nih kitab bahasa Arab gitu kan. Bisa aja orang nulis teori-teori kesesatan dengan bahasa Arab, kemudian diedukasi kepada masyarakat, dan masyarakat meyakini ya. Di Indonesia ini kadang-kadang satu kitab yang berbahasa Arab itu diyakini wah ini gitu. Apalagi di kalangan kita ya, di pedalaman itu masih betul banyak diedukasi oleh antum-antum semua nih. Makanya anak-anak muda dai-dainya Allah, silakan berdakwah dengan cara masing-masing. Nggak perlu jadi ustadz untuk berdakwah. Yang penting antum menyampaikan kebenaran. Pria berbaju merah ini masya Allah jika sudah menyampaikan kebenaran. Cuma pesan dari kita tetap tawadhu. Insya Allah Allah angkat derajat antum. Semoga antum istiqamah. Ada pertanyaan nih, bagus banget. Di Indonesia nih kalau kita lihat sihir-sihir masya Allah nih kan, gitu kan. Dia sihirnya kadang-kadang ada yang keluar paku gitu. Di Arab ada yang kayak gitu. Nah ini bagus sebenarnya. Di Arab itu ada satu komisi dia dari pemerintahan ya, namanya KPD itu, kalau Komisi Pemberantasan Dukun kalau tidak salah, itu yang dipimpin oleh Syekh Adil Al-Muqbil, Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil. Beliau itu tugasnya menangkap dukun-dukun gitu. Dan ketika beliau berhasil menangkap dukun hebat, ketika ditanya kenapa beliau berhasil, karena setiap kali beliau mau bekerja itu selalu membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa itu yang selalu beliau baca sehingga bisa berhasil. Dan ketika menangkap seorang dukun sakti, ternyata dukun tersebut baru pulang dari masjid. Masya Allah, ini banyak juga nih ahlus syirik masih pergi ke masjid. Dan ketika itu ada pemujaan terhadap jin. Ketika ditanya, dan di sihir di Arab itu biasanya ketika mau melepaskan daripada ini namanya bukhul, dicari bukhulnya, ditangkap. Ketika dukunnya ditangkap ya, kemudian dia ambil tuh bukhulnya. Di mana bukhulnya? Ada yang dilempar ke laut, di Jeddah, ada yang ditaruh di padang pasir, jadi macam-macam di tempat yang memang orang sulit jangkau gitu. Nah, ketika dilepas bukhulnya sembuh orangnya dan dibacakan ayat-ayat ruqyah seperti itu. Itu di Arab ya. Kalau di sini kan macam-macam ya, mungkin terlalu didramatisir ya. Seperti film-film kalau di kita, masya Allah. Tapi memang sihir itu ada jenisnya, itu yang nyata dan tidak nyata itu ada. Ya, tidak boleh dipungkirkan, dalam Al-Quran sendiri sihir itu diungkapkan gitu, dan bisa dijelaskan secara ilmiah sebetulnya. Nah, ini sebenarnya poin satu sihir aja luar biasa. Mudah-mudahan sih manfaat ya apa yang kajian hari ini. Mudah-mudahan si merah dan si hitam ini cepat-cepat berdamai lah ya. Bagi anda juga nih sebagai penutup, kalau anda mau meruqyah ya nggak usah inilah. Menurut saya sih, yang saya anjurkan kepada semuanya, saya punya keluhan anu gitu kan. Saya punya keluhan ini, bagaimana bisa sembuh? Apakah bisa sembuh dengan ruqyah? Saya pengen ruqyah gitu kan. Antum kalau ruqyah dengan ustadz itu paling seminggu sekali, sebulan sekali. Andailah kita analogikan, kalau kita punya rumah tiap hari itu ada sampah, itu kalau nggak disapuin tiap hari tetap kotor gitu loh. Jadi kunci antum sembuh itu kuncinya dari diri sendiri. Kalau antum ruqyah di ustadz, mungkin antum dengar Quran, baca Quran pada saat ketemu ustadz itu aja. Tapi kalau antum baca Quran tiap hari, itu jadi penyembuh bagi antum. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi mindsetnya harus dikuatin lagi. Jadi bukan ustadznya. Kadang-kadang rela datang ketemu terapisnya gitu kan. Wah, sebulan sekali. Tapi antum melupakan pembacaan Quran, antum melupakan sholat. Tidak ada makna ruqyah yang antum jalanin kayak gitu. Ya, jadi ruqyah itu intinya doa.
Antum mau masuk kamar mandi berdoa itu ruqyah. Kemudian antum mau makan antum itu ruqyah. Ya, jalanin. Insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan kajian ini, dan kalau ada yang harus kita bahas nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada khilaf dari perkataan saya juga masih tahap belajar. Kalau ada perkataan saya menyinggung pria berbaju merah ataupun pria berbaju hitam, mohon dimaafkan. Karena ini saya murni dari hati nurani agar ini permasalahan ini tidak terlalu melebar dan orang-orang di sekeliling kita tidak saling memfitnah. Itu aja sih yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan bisa manfaat, dan mungkin kalau ada yang tanyakan silahkan kolom komentar. Dan mohon maaf, saya juga manusia yang punya banyak salah dan pasti banyak kesalahan saya, dan mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Ingat, tetap berbuat baik. Pria berbaju merah istiqomah dalam melakukan kebaikan, tetap tawadu, dan antum juga tetap harus mengakui kesalahan. Kalau memang ini ya silahkan utarakan kesalahannya, dan antum juga harus utarakan tidak semua yang antum ini juga bagian dari penipuan gitu. Dan antum juga jangan sampai menzolimi pasien-pasien antum. Tapi antum, saya yakin di dalam diri antum untuk pria berbaju hitam itu masih banyak kebaikan yang antum lakukan, masih banyak kesempatan, masih antum masih bisa Allah tolong antum juga menuju hidayahnya, insya Allah. Semoga antum mampu berdamai lagi, tidak ada perseteruan lagi. Mungkin kenapa beliau merasa dirugikan, mungkin kenapa yang oknumnya banyak tapi kenapa dia doang gitu kan yang harus menjadi korban. Itu sih ya, baiknya sih antum juga bongkar yang lain juga ya, banyak oknumnya gitu. Jadi seakan-akan kita mendiskreditkan kepada satu orang, kasihan juga gitu kan, dia yang disalahkan padahal oknumnya banyak gitu ya. Antum juga pria berbaju merah harus objektif lah ya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah dari saya, dan saya sendiri mengajak antum, ayolah kita sama-sama berbuat baik, mengejar kebaikan. Masya Allah, semoga antum istiqomah dalam kebaikan. Antum juga tetap harus sabar nih, pria berbaju hitam. Antum nih orang hebat ya. Tidak semua orang bisa kenal antum juga. Tidak semua orang bisa dikenal seperti antum juga ya. Mungkin cara Allah untuk membuat antum menuju ridhonya itu dengan cara ini. Mungkin itulah yang selalu asam takruhu syai'an fahuwa khairul lakum. Ini kadang-kadang menurut kita ada sesuatu kejadian yang dibenci, tetapi itu justru baik untuk kita. Karena ada sesuatu kejadian yang ada sesuatu yang kita mungkin suka, mungkin itu adalah buruk buat kita. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tetap berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan nanti kalau nggak boleh ada yang kita bahas lagi, ini terlalu kepanjangan ya. Walafu minkum, mohon maaf ada kata-kata al-fakir yang penuh dengan dosa ini. Minta maaf kepada pria berbaju merah kalau saya menyinggung, kepada pria berbaju hitam juga saya minta maaf kalau menyinggung. Ini konten dibuat hanya untuk mendamaikan antum berdua, agar ini permasalahan tidak melebar kemana-mana dan orang tidak melakukan dosa dengan ucapannya, pemikirannya, suudzonnya. Itu aja yang saya harapkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.